Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas eh, tentang modul 14. Sebelumnya, nama saya Muhammad Arifin eh, dari kelas T3E dengan absen 20 dengan NIM 1841720 Di sini saya akan membahas modul 14 tentang controlling 3D animation. Langsung saja ke bagian pertama dari 3D animation ini, yaitu tentang konfigurasi karakter, avatar, dan idle animationnya. Jadi kayak animasi awalnya waktu tidak bergerak. Jadi di sini kalau kita lihat adalah yang pertama kali kita lakukan adalah memerlukan file mslaser.typos. Jadi kalau kita lihat di sini ada mslaser.typos seperti ini. Lalu kalau kita lihat lanjutannya adalah di sini kita memerlukan yang namanya sweat rifle aiming, idle-nya itu. Nanti setelah kita importkan, kita akan memilih mslaser.typos. Nanti dalam tampilan inspektornya itu kan ya, kita langsung importkan mslaser.typos ini ke bagian inspektornya itu. Jadi kalau kita lihat di rig-nya, bentar, di sini di rig-nya sini ada yang namanya humanoid grid standar gitu kan. Yang kita atur adalah di sini humanoid dengan grid form humanoid dengan grid form this model. Lalu kita apply. Lalu setelah itu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu untuk menampilkan avatarnya gitu. Untuk menampilkan avatarnya sendiri, kita bisa masuk ke bagian configure. Kalau kita lihat di sini itu kita masuk ke sini. Dimana di bagian configure bisa kita lihat gitu kan. Seperti ini tampilannya. Lalu di bagian configure ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, cukup kita lihat aja gitu seperti apa untuk kerangka dari karakternya. Setelah itu baru kita akan lanjut untuk Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu dimana kita akan melakukan untuk sweat rifle-nya. Kita atur di rig-nya itu. Kalau kita kembali, sweat rifle-nya itu sini. Kalau kita lihat di rig, kita ubah jadi humanoid grid from this model. Jadi kita ubah gitu. Setelah itu kita apply. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita ke bagian untuk pengaturan rifle aiming. Jadi kalau kita lihat di sini rifle aimingnya adalah untuk memilih pada daftar clips gitu kan ya. Di sini daftar clips gitu. Kita rifle aiming dulu. Ke rifle aiming di bagian animation, yaitu kita pilih ini. Di bagian ini kita atur seperti ini, dimana kita centang untuk loop time dan juga loop pause. Untuk cycle offsetnya 0, lalu kita centang untuk pause. Lalu kita pilih basic open itu original. Lalu sini kita bisa pilih back into pause-nya untuk centang, dan base open-nya untuk di awal itu adalah original. Lalu untuk yang ini tidak dicentang, kita atur menjadi setter of noise untuk base open-nya di bagian root transform position accept. Lalu di sini ada mirror, untuk mirrornya kita tidak centang, dan position reference-nya tidak kita centang. Lalu setelah itu kita apply. Lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya kita membuat yang namanya animation controller. Kalau kita lihat cara membuatnya itu seperti ini. Kita tinggal ke bagian project, tambahkan, terus kita cari animation controller di sini ini. Lalu kita kita buat yang namanya main character. Setelah kita membuat yang namanya main character, kita lanjut di mana di sini kita masuk ke bagian main character seperti ini.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya entry-nya itu akan masuk ke bagian idle, di mana idle nanti kita atur sedemikian rupa, yaitu kalau kita lihat di sini di bagian inspektornya itu seperti ini. Kita centang. Nah, ini idle-nya. Jadi idle-nya itu dari situ gitu kan. Arahnya ke sana. Jadi kita ambil rival aiming idle gitu kan. Setelah itu kita speed atur untuk 1, nilai mirrornya dengan cycle offset di mirrornya itu 0. Kita centang untuk fork LK nya di bagian get default. Lalu kita lanjut, di sini kita nge-drag, kita drag itu MS laser tipus ke dalam hierarki. Jadi kayak MS laser tipus yang tadi kita buat. Coba kita kembali sini, ada MS laser tipus, itu kita taruh sini, kita kembali ke sini. Ini kita taruh ke sini, lalu setelah itu kita tetapkan untuk main karakter yang berduet itu sebagai controller ke bidang controllernya. Jadi kayak kalau kita lihat di sini, nah kita aturnya itu di sini, dimana di controller kita buat main karakter, sedangkan avatarnya adalah MS laser tipus avatar. Untuk apply root motionnya dicentang dengan update modenya normal, dan culling mode-nya adalah curl update transform. Lalu kita lanjut, kita tinggal run ya, kayak apa gitu tampilannya. Kita coba dulu. Nah, jadi kalau kita lihat ini gerakannya ya, kayak seakan bergerak gitu kan idle-nya. Jadi kalau kita nggak bergerak itu seperti ini gerakannya. Kalau kita perbesar scale-nya, kita bisa lihat dia bergerak gitu kan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian moving your character with root motion and blend trees. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk project yang dibutuhkan di sini kita harus mengimportkan yaitu sword rifle, sword at run backwards, sword at travel, strafe, sword at strafe 2, dan juga kawan-kawan. Kalau kita lihat di sini banyak ya. Lalu kita perlu konfirmasi untuk animation clip, di mana kalau tampilannya projectnya itu kita pilih sword rifle run, lalu pilih bagian kerik. Jadi kalau sword rifle run itu, ntar kita proses. Sword rifle run itu yang mana? Kita cek terlebih dahulu. Sword rifle run, bukan ini run. Nah ini kita pilih di animation. Kalau kita lihat di sini itu di bagian rig maksud saya, kita bawa humanoid, lalu kita atur untuk create from this model. Setelah itu kita lanjutkan untuk di bagian selanjutnya, di bagian animation kita pilih untuk inspektor di rifle run. Jadi kayak kalau kita lihat itu seperti ini. Kita ke animation, lihat kita tampilan di sini. Ini. Jadi kalau kita run seperti ini nanti waktu runnya, waktu jalannya. Lalu untuk startnya itu nanti kita atur seperti ini. Kan kalau ini 0,0, 2,2 kita bisa atur di sini gitu kan. Nanti kita atur menjadi kalau yang di sini 635 gitu kan. Lanjut di sini selanjutnya dalam inspektor pilih rifle run dari daftar clips gitu. Oh ini kita lanjut ke ini clip range-nya, kalau nggak salah itu ada di bagian bentar. Kalau kita lihat seharusnya kan ada di sini, itu kan kita klik di sini sebenarnya sih. Tapi nggak perlu karena ini defaultnya sudah seperti ini. Kita lanjut untuk pengaturan di centang-centang ini aja. Jadi yang centang loop time, loop pause, terus back into. Kalau kita lihat itu seperti ini, mirip sekali seperti ini. Lalu lanjut kita ulangi langkah untuk yang lainnya gitu ya.
untuk semuanya, keseluruhan sih, hampir semuanya seperti itu. Lalu lanjut, kita lanjutkan untuk bagian komponen playlist untuk karakter controller. Jadi sini kita atur nanti pengaturannya itu seperti ini. Kalau kita lebih dekatkan, nah seperti ini. Di bagian MS Laser ya. Di bagian MS Laser seperti ini. Lalu kita atur di sini slot time-nya 45 dan 0,03, 0,08 seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu untuk mengganti namanya dari tampilan inspektor ke move. Jadi kita atur, kita pertama kali harus ke bagian main karakter, controller, lalu dari sudut itu kita ke bagian animator. Di bagian parameter gunakan tanda plus untuk mengatur 3 parameter. Tadi kalau di sini kita ke sini. Sini ada 3 parameter, X speed, Z speed, dan juga speed. Dimana nanti kita ubah menjadi 000. Lalu kita create state namanya from new blend 3. Nanti setelah itu kita atur untuk move-nya. Kalau kita nggak salah itu di sini. Bentar, kita perbesar dikit. Nah, kita masuk ke bagian ini. Mana ini kita mengaturnya seperti yang kita lihat ya. Bisa lihat di sini. Seperti ini. Yang asli kalau udah selesai seperti ini. Dan hampir sama seperti ini. Lalu setelah selesai mengatur di bagian itu, kita lanjut untuk set layernya itu menjadi default state gitu. Lalu setelah menjadi default state, kita atur untuk codingannya seperti kita lihat di sini. Kita masuk ke bagian basic controller. Sensor. Kita search dulu. Nah, ini. Kita tunggu dulu. Oke, di sini bisa kita lihat ada satu kelas dari public class bernama basic controller, dimana di sini bisa kita lihat memiliki variabel anim, controller, transition, speed limit, move diagonally, mouse rotate, keyboard rotate. Dimana anim ini dengan tipe data animator, sound controller dengan tipe data karakter controller, transition dengan tipe data float, sama halnya juga speed limit, lalu move diagonally dengan tipe data ball beserta mouse rotate dan juga keyboard rotate. Lalu di sini bisa kita lihat ada satu function void bernama start, di mana dia membuat variabel bernama controller yang berisi get komponen dari karakter controller. Dan di sini juga terdapat variabel anim yang berisi get komponen dari animator. Lalu di sini kita lihat ada function void bernama update, di mana jika controller is grounded, maksudnya jika controller sudah menyentuh tanah. Di sini ada condition lagi, jika input key-nya adalah key code right shift. Jadi kalau kita klik right shift atau input key code-nya adalah left shift atau left shift, lalu maka dia akan memiliki kondisi untuk speed limitnya 0,5. Jika else, maka speed limitnya menjadi 1. Jadi kecepatannya itu untuk limitnya itu sampai 0,5. Jika tidak, dia speed limitnya 1. Lalu di sini bisa kita lihat ada float H, di mana isinya adalah input get axis di horizontal, sedangkan untuk float F adalah input get axis untuk vertikal. Lalu di sini terdapat float X speed dan juga Z speed, di mana nantinya yang berisi H itu di X speed, yang berisi horizontal nanti dikalikan dengan speed limit.
Lalu untuk Z speed-nya sama seperti vertikal dikali untuk speed limit, di mana speed limitnya tergantung dari kondisi apakah dia menggunakan right shift atau left shift atau tidak. Jadi lanjut di bagian speed, di mana nanti match F square yaitu nanti kita hitung untuk H dikali H ditambah V dikali V. Jadi perhitungan dari ini tadi, perhitungan dari horizontal vertikalnya, horizontal dikali horizontal ditambah dengan vertikal dikali vertikal. Jadi get axis-nya itu nanti tergantung get axis-nya. Lalu di mana nanti sini juga if jika V tidak sama dengan 0 dan juga tidak move diagonally, X speed-nya akan jadi 0. Tapi jika V tidak sama dengan 0 dan keyword rotate-nya itu bergerak, maka this transform rotate. Dia akan berputar, vektornya itu kita gunakan vektor 3 dot up, di mana nanti akan dikali H, yaitu horizontalnya. Horizontal itu kiri ke kanan. Itu nanti space word gitu. Memanggil variabel bernama space word maksud saya. Lalu di sini ada kondisi di mana jika mouse rotate, maka this transform rotation-nya itu akan memanggil vektor 3 dot up, di mana akan dikali dengan input get axis-nya itu mouse x, di mana dikali match f dot sign seperti itu, dan juga memanggil space word. Lalu di sini ada anim dot set float, di mana nanti z speed itu dari z speed yang ada di sini tadi, nanti dia adalah memanggil z speed dan transition time dan juga time delta time. Sama seperti speed dan juga speed, dia memanggil transition time dan juga time delta time. Seperti itu. Lanjut ke bagian selanjutnya. Sini kita akan simpan dan kita drag ke bagian MS Laser ya. Kita bagian ke drag MS Laser dan juga kita akan membuat plane. Kalau kita lihat plane-nya itu di sini. Kita ke bagian scene. Ini plane-nya. Kalau kita mau buat plane gampang, kita tinggal klik di plus, kita buat 3D object, kita panggil, maksud saya ya 3D object atau ya 3D object maksud saya. Lalu kita pilih plane di sini. Lalu lanjut, dimana kita akan membuat mainkan projectnya gitu ya. Kita run seperti apa jadinya. Nah, kalau kita lihat itu seperti ini gerakannya. Kalau kita mau tahu seperti apa gerakannya, kita drag kamera ke MS Laser, kita save, lalu kita atur sebentar. Kita save, kita run. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Oke, sepertinya ada yang error, request error. Sepertinya kameranya nggak bisa diajak kerjasama. Kita run seperti awalnya aja. Intinya kita bisa kita lihat ya, seperti ini. Gerakannya seperti ini. Jadi dia akan bergerak cepat gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke. Di sini ada bagian mixing animation with layer and mask. Jadi intinya di sini hampir sama, kita buat humanoid, lalu kita atur untuk klipnya, dimana klipnya nanti seperti firing rifle-nya itu nanti kita atur startnya dari mana, end-nya sampai mana, ya, hampir sama seperti ini. Terus kita pilih animation-nya itu di bagian shoot and toss rig grenade, nanti kita klik di bagian rig, dimana inspektornya nanti kita animation type-nya adalah humanoid, hampir sama seperti itu. Lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu untuk pengaturan di bagian kaki. Kalau kita lihat itu kita masuk ke MS Laser terlebih dahulu.
Kalau kita lihat ini di body mass, ini humanoid, ini transform. Di bagian humanoid bisa kita lihat ini kakinya leg itu seperti itu. Kita atur seperti itu. Nanti setelah itu kita atur untuk hierarki, pilih karakter MS Laser. Yang di animator komponen kita pilih main karakter, 2 kali pada controller main karakter, lalu di sini kita buat animatornya. Animatornya itu seperti ini. Kalau kita lihat di sini, nah itu seperti ini. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa ada upper dan juga kalau di layarnya ada upper dan juga base layer. Lalu di sini di bagian upper kita buat animation dan dia akan null, grenade, fire, dan sebagainya. Lalu di sini bisa kita lihat pilih fire dan tampilan untuk inspektornya itu adalah firing. Kalau kita lihat di fire itu ada di sini. Nah, di sini ada firing rifle. Lalu di sini kita lihat ada grenade dan di tampilan toss grenade. Jadi kalau di grenade sini ya akan ada toss grenade. Lalu kita buat nilainya true dengan hash exit time-nya itu uncheck. Lalu kita atur untuk condition plus, kita tambahkan grenade false untuk di bagian ini ya. Kalau kita lihat itu step ini ada kondisinya. Kalau untuk dari fire ke 0 itu kita atur hash exit time-nya itu dicek. Lalu kita kondisi fire-nya adalah false. Kalau dari 0 ke fire kita atur sebaliknya. Lalu di sini juga kalau dari 0 ke grenade kita atur uncheck dengan keadaan true. Lalu sebaliknya juga kalau dari grenade ke 0 kita atur check dengan keadaan grenade itu false. Oke, ini ada scriptnya. Scriptnya simple sekali, saya jelaskan lewat sini aja. Jadi di sini bisa kita lihat maka di bagian update kita atur di update-nya aja. Untuk yang lainnya nggak usah diotak-atik. Jadi intinya di sini jika input key counter-nya itu ada kita klik F, maka animation-nya .set bool itu kita atur gradient-nya menjadi true. Kalau else-nya adalah kalau kita tidak klik F, maka akan gradient-nya bernilai false. Jika input key button down-nya itu diklik, maka akan menjadi fire di mana nanti set bool fire-nya adalah true. Jika button up, maka fire-nya false. Jadi kalau kita simpan, kalau kita run terlebih dahulu. Kita akan tahu. Ini ya. Kalau kita F. Nah. Bisa kita lihat. Dia F, kita melempar seperti grenade ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Yaitu kita lanjut ke organizing state into substate machine. Ya, hampir sama intinya kita atur untuk di bagian rig-nya juga, inspektor juga hampir sama, kita atur seperti ini. Lalu kita apply, ulangi untuk SWOT dan juga yang lainnya. Ke bagian hierarki kita pilih MS Laser, dari komponennya kita buka untuk inspektornya menjadi turn seperti ini. Kalau kita lihat itu di sini, kita perbesar dulu. Kita ke bagian main karakter, sebenarnya ada turn, kita perbesar terlebih dahulu. Up dan juga seperti ini. Kalau kita ke sini, turn left dan juga turn right. Jadi ya terus seperti ini.
Lalu di sini ada move ke turn. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ini turn dari base layer itu kan turn nanti masuk ke bagian ini seperti itu. Lalu kita atur untuk state-nya itu turn left dan turn right, itu kita pilih turn right. Lalu setelah kita atur seperti ini, state-nya kita pilih move, kita pilih seperti ini juga, dan juga untuk pemilihannya itu seperti ini. Dari up base layer ke turn left kita tidak centang ya, di uncheck. Lalu turn right keadaan true, dan juga sebaliknya di turn left juga begitu, di turn right juga begitu. Jadi di turn right itu nanti dari up ke bagian turn right kita atur true, sebaliknya juga keadaan uncheck tapi bernilai false. Lanjut, untuk conditionnya udah kita atur sedemikian rupa. Lalu kita buat controller is grounded. Jadi di bagian script itu kita tambahkan if jika input keycode-nya itu nanti anim set bool-nya itu turn left, maka true. Transform protect-nya itu vector 3 up dikali dengan time delta time. Lalu di sini juga kita kalikan min 45,0 frame dengan kita memanggil space word else anim set bool turn left false dengan jika kondisi keycode-nya adalah E gitu. Kita lanjut, kita save, lalu kita drag ke bagian ini, lalu kita atur seperti ini. Kalau kita lihat di MS Slicer-nya seperti ini. Lalu lanjut kita coba ya, kita coba untuk jam putaran. Nah, kalau kita turn itu dia muternya gini. Aduh, awas karakternya jatuh. Nah, dia kayak berputar gitu kan. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut aja. Jadi di bagian ini ya, maksud saya di bagian ini kita akan mengatur untuk jamnya. Jadi ya kita atur seperti ini, kita apply, hampir sama, tapi bedanya di sini kita tambahkan jam, dimana nanti kita atur itu memanggil level jam, dimana any state nanti ke mengarah ke jam akan mengarah ke move akan mengarah ke turn, seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan fungsi start di codingannya, dimana nanti public void jam height sama dengan 3f. Lalu untuk private-nya seperti ini, terus dalam function update-nya seperti ini, dan ditambahkan baris berikut seperti ini. Lalu di sini ada void on animator move, dimana nanti vector 3 delta position sama dengan anim delta position, dimana jika controller is ground atau menyentuh tanah, maka x velocity-nya sama dengan controller dikali velocity dikali x, dan juga sebaliknya z velocity sama dengan controller dikali velocity dikali z, dimana else delta position dikali x sama dengan z velocity dikali time delta position dikali z sama dengan z velocity dikali time dikali delta time. Anim.set bool jam, kita setelah jam kita langsung aturnya itu menjadi false, dimana delta position dikali y sama dengan vertical speed dikali time dikali delta time dikali maksud saya controller dot move kita panggil dengan keadaan delta position, dimana vertical speednya itu lebih dari sama dengan basic gravity y dikali time delta time. Jika controller collision flux-nya itu dan juga collision flux below maka tidak sama dengan 0, maka vertical speed-nya menjadi 0. Lalu kita save aja,
tampilannya akan seperti ini. Jadi intinya ini di bagian jam ya. Seperti ini. Untuk jamnya ini ya. Oke, jatuh. Seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.